Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah fermentasi untuk yang kedua. Kita akan membicarakan terkait downstream process, di mana minggu kemarin kita sudah mempelajari upstream. Upstream process dan downstream process nanti kita bahas ulang di sini, yang pada prinsipnya nanti akan memberikan kejelasan kepada Anda terkait step upstream dan step downstream. Sebelum itu kita coba lihat definisi dari proses downstream, di mana kalau proses upstream kemarin intinya paling mudahnya kita samakan dengan pra panen ya untuk yang upstream. Kalau yang downstream atau yang pasca panen atau pada proses pemanenan, pada prinsipnya nanti kita akan membicarakan segala proses yang terkait untuk mengekstrak, untuk mempurifikasi, dan juga untuk menghasilkan produk-produk bioteknologi, baik dari mikroba, hasil fermentasi, kemudian yang lain. Ini sebenarnya juga ada tahapannya namanya downstream. Namun untuk yang kali ini kita hanya akan membicarakan spesifik pada proses downstream hasil-hasil produk fermentasi. Ini kemarin kita nanti akan bicarakan yang upstream ya, tapi untuk kali ini kita membicarakan downstream. Pada bioreaktor ini adalah sistem fermentasi, di mana pada awalnya kalau kita ingin melakukan proses pemanenan, kita membuat tape atau yang lain, ini bioreaktor ini jangan dibayangkan kemudian suatu peralatan yang kompleks, alat teknologi yang kompleks gitu ya. Tapi ini hanya sekedar misalnya tempat untuk proses fermentasi. Nah, kemudian untuk proses downstreaming sendiri, ini kita bagi menjadi beberapa tahapan. Tentu saja yang pertama adalah kita harus melakukan proses ekstraksi. Nah, ekstrak ini adalah kita mengambil suatu produk fermentasi dalam sel. Untuk kali ini, kalau cell disruption berarti kita membicarakan produk yang berupa metabolit sekunder. Ingat kemarin kita membicarakan produk fermentasi itu bisa, yang pertama adalah hasil dari metabolit ya, metabolit sekundernya. Kemudian yang kedua adalah bahan yang difermentasi atau media yang difermentasi. Kemudian yang ketiga adalah biomasanya. Yang menfermentasi itu yang kita panen. Nah, untuk contoh yang ini adalah stage of downstream process, di mana kalau ada cell disruption atau pemecahan sel, maka kita akan membicarakan terkait memanen suatu hasil fermentasi yang ada di dalam sel. Kemudian selanjutnya setelah proses pemecahan sel, ini nanti panjang ceritanya karena cell disruption sendiri itu ada satu pertemuan khusus sebenarnya. Tapi kita ini hanya pengenalan saja sehingga nanti kita skip saja. Pada prinsipnya pokoknya Anda tahu bahwa untuk stage atau tahapan downstream itu termasuk yang ini, termasuk yang ini, termasuk yang ini. Jadi mengidentifikasi itu jika Anda sudah bisa, saya kira sudah cukup untuk sekarang. Cell disruption ini nanti akan menghasilkan cairan yang di sana itu ada sel yang sudah pecah dan ada beberapa debris. Debris ini contohnya adalah membran selnya, organel selnya yang tidak perlu kita ambil karena kita hanya mengambil untuk metabolitnya. Nah, ini perlu kita separasi. Cell separation ini dengan menggunakan tentu saja yang paling mudah itu dengan menggunakan sentrifuge. Kemudian dari sentrifuge ini nanti kemudian karena di situ pecahan sel itu isinya macam-macam ASEAN, maka kita akan coba untuk memurnikan. Nah, proses pemurnian ini biasanya menggunakan prosedur-prosedur yang paling banyak menggunakan kromatografi. Ya, kromatografi ini adalah salah satu proses pemisahan, di mana kromatografi ini secara umum nanti bisa dibagi tiga. Yang pertama adalah
proses mengcapture, mengambil, kemudian memurnikan dengan tidak terlalu murni, atau biasanya kita sebut sebagai intermediate purification, atau ada yang menyebutkan hasilnya adalah nanti separuh terpurifikasi, begitu untuk menyebutkannya. Nah, selanjutnya nanti kita polishing. Polishing ini adalah proses untuk menghasilkan produk final. Polish itu mengasah, ya, karena sudah tadi separuh murni, maka kita asah lagi, kita buang yang tidak murni supaya nanti menghasilkan produk fermentasi yang lebih murni. Ini contoh yang lain, ada beberapa skema atau tahapan untuk pemurnian. Ini juga pada prinsipnya proses pemurnian ini sangat tergantung dari produk yang ingin dipanen, ya. Kemudian yang kedua, tergantung dari sumbernya. Dia sumbernya misalnya dari bakteri, dengan dari yeast, dengan dari plant atau tumbuhan, atau dari jaringan hewan, itu nanti kemungkinan akan berbeda-beda. Namun setelah dia diekstrak, ya, maka nanti prosesnya itu semuanya sama. Jadi kalau sudah mulai proses purifikasi, polishing atau dipoles itu, ya, untuk memurnikan lebih baik, ini pada prinsipnya nanti sama semua kalau sudah ada di sini, ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh proses downstream. Nah, ada juga nanti kalau Anda ini ingin lebih jelas, ini pada prinsipnya seperti yang di sini. Jadi awalnya kalau produknya itu ada di dalam sel, maka kita perlu melakukan proses penghilangan cell disruption, ya, atau pemecahan sel. Setelah pemecahan sel, nanti ini sel homogenat hasilnya. Setelah itu nanti sel debris. Sel debris ini kita hilangkan karena kita ingin mengambil produk inside the cell atau di dalam selnya, ya. Kemudian ini setelah produknya ini terpisah, maka kita lakukan, ini ada beberapa teknik, ya. Tekniknya itu ada yang namanya ekstraksi solvent, kemudian to aqueous liquid extraction, precipitation, ultrafiltration. Ini kolom kromatografi semuanya tekniknya, ya. Yang paling banyak untuk selanjutnya adalah kolom kromatografi. Sehingga kromatografi sendiri ini ada banyak, ada macam-macam, ada misalnya anion exchange kromatografi, ada gel elektrokhromatografi, itu gel kromatografi untuk memisahkan berdasarkan size. Kalau anion atau kation exchange kromatografi itu berarti memisahkan berdasarkan muatan listrik. Kemudian ada lagi hidrofobik atau hidrofiliknya, ini juga berdasarkan banyak tidaknya gugus hidrofilik yang ada di produk yang ingin kita murnikan. Nah, hasilnya nanti adalah produk yang sudah murni harapannya. Ya, jadi ini adalah serangkaian dari downstream proses, yaitu proses untuk memanen. Ya, ingat sekali lagi, proses panen ini sangat bergantung dari yang pertama adalah apa yang ingin kita panen. Kalau contohnya di sini yang kita panen adalah produk di dalam sel, maka dia perlu tahapan yang panjang. Tapi kalau produknya ini berupa sel atau biomasa, maka tinggal mudah kita pisahkan saja antara media dengan yang selnya. Setelah itu sel kita dapatkan langsung ini murni sel, ya. Jadi lebih mudah. Nah, kemudian kalau ada yang produknya outside, jadi di luar sel, dikeluarkan atau ekstraseluler, pada dikeluarkan sel, ini berarti ada di media, berarti nanti. Maka prosesnya nanti setelah di media, kita removal, medianya yang kita buang, kemudian bukan medianya, selnya yang tidak kita pakai atau kita buang, medianya yang justru kita pakai untuk purifikasi. Kalau yang produk inside the cell, ini awalnya adalah selnya yang kita pakai, medianya yang kita buang. Jangan sampai keliru, ya. Karena kalau yang ini untuk fermentasi yang produknya itu dikeluarkan atau ekstraseluler,
maka setelah terpisah antara pelet dan supernatan, ya, pelet itu yang endapannya, supernatan yang cairannya, maka yang dibuang untuk outside the cell itu adalah yang mengendap. Ya, ini ingat betul ya. Kemudian kalau yang produk inside the cell, di dalam sel, itu kita pertama adalah media kita sentrifuge, ada pelet, ada supernatan. Yang supernatan ini kita buang. Kalau yang outside tadi yang kita gunakan, kalau yang ini justru kita buang, ya. Tinggal biomasanya atau peletnya atau endapannya, ya. Endapan ini kita tambahi kemudian buffer, kemudian kita disruption atau kita pecah selnya. Nah, untuk setelah dipecah selnya, maka setelah itu baru masuk ke proses yang namanya sentrifugasi, yang digunakan untuk yang step kedua ini, yang digunakan adalah yang supernatan atau yang bening, bukan yang peletnya. Jadi di sini ada dua tahap untuk inside the cell, sedangkan kalau produk outside the cell itu ada satu tahap. Kemudian yang ini nanti yang digunakan itu adalah biomasa. Jadi ingat nanti yang ini berbeda-beda apa yang diambil setelah sentrifugasi pertama. Sentrifugasi pertama dia langsung mendapatkan produk. Kalau yang tengah ini sentrifugasi pertama itu pelet kita ambil, pelet kita hancurkan, kita sentrifugasi kedua, kemudian baru diambil cairannya. Kalau yang ini pertama itu yang diambil adalah cairannya, yang peletnya dibuang. Jadi ini jangan sampai keliru karena banyak sekali peneliti-peneliti yang keliru membuang, justru dia adalah bahan yang ingin dicari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita membicarakan upstream, downstream ya. Di downstream ini ada beberapa, pada prinsipnya harus kita ketahui dulu kalau bisa sebenarnya yang ingin kita panen ini bagian apanya. Karena nanti kalau kita tidak mengerti bagian apa yang kita panen, maka kemungkinan Anda akan tersesat. Tersesat itu sudah menghabiskan banyak tenaga, banyak anggaran, tapi produknya tidak bisa didapatkan. Nah, ini akan sangat merugikan peneliti. Ya. Kemudian yang ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah resolution. Resolution itu ketepatan dia dalam menghasilkan produk yang murni. Ya. Kemudian kecepatan, kemudian recovery seberapa banyak bisa kita ambil, karena nanti misalnya dalam satu kultur 1 liter harusnya kita mendapatkan 100 mili, tapi recovery-nya ternyata cuma dapat 20 mili. Ya, maka kita hanya dapat 20% recovery-nya. Ini akan sangat merugikan. Semakin dia mendekati 100%, semakin baik. Kapasitas ini kalau bisa ya besar. Kalau dia kecil-kecil, maka nanti kita nggak bisa komersialisasi dalam level yang besar. Kita hanya bisa misalnya per 100 mili, 1000 mili, wah nanti akan sangat rugi sekali. Ya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan economical aspect, di mana kita harus mencari metode pemurnian atau metode downstream yang kalau bisa tidak memerlukan biaya yang terlalu tinggi. Namun kalau nanti ini kita biayanya terlalu tinggi, maka biasanya kita perlu mencari metode-metode yang lain. Ini bukan hanya satu-satunya metode, tidak. Kita bisa mencari metode itu banyak pendekatan, sehingga nanti kita cari yang paling murah contohnya. Nah, kemudian ini ada bioseparasi, kecepatannya dan harganya. Ingat ya, ini kita membicarakan terkait seberapa besar food aditif dengan barang-barang yang kita hasilkan dari barang-barang yang pendekatannya bioteknologi. Contoh ya, food aditif. Food aditif itu bahan tambahan pangan. Ya. Ini ilustrasinya harganya itu 1. Ya. Jadi misalnya ini harganya 1 juta, begitu ya. Sedangkan kalau kita ingin memanen nutraceutical, kita mengekstrak misalnya spirulina untuk nutraceutical dan yang lain, itu harganya 2 sampai 10. Ya. 2 juta sampai 10 juta. Ini paling mudahnya.
Industrial enzyme ini misalnya untuk enzim-enzim yang digunakan untuk industri, kita harganya kemungkinan 5 sampai 10 ya. Namun kalau kita ingin ingin menghasilkan produk fermentasi yang bernilai tinggi, bernilai rupiah tinggi, ekonomiknya secara potensinya ini kita sangat langsung sekali operasi langsung mendapatkan hasil jutaan gitu ya. Itu kita harus memilih yang level tingkatannya lebih tinggi. Diagnostik protein atau protein yang digunakan untuk terapi kesehatan itu sangat mahal. Kalau di sini kalau diilustrasikan sekitar 50 sampai 500 juta ya. Pembandingannya ya. Tapi tentu saja proses untuk ini juga ternyata cost-nya atau harga yang harus dikeluarkan itu berbeda juga. Food additive itu dia 10 sampai 30% dari total harga. Jadi kalau ini 1 juta, total untuk kita memisahkan itu hanya 10 sampai 30%, antara 100.000 sampai 300.000. Namun kalau terapeutik protein ini meskipun dia 50 juta atau sampai 500 juta, kita ambil contoh aja 50 juta begitu ya. Dan dia ongkos produksinya ternyata jauh lebih tinggi karena dia 60 sampai 80% dari 500 juta itu adalah ongkos produksinya. Ya. Kalau yang ini ongkos produksinya sekian, tapi margin perbedaan antara ini dan ini tentu saja yang juga masih tetap lebih tinggi, begitu ya. Anda juga harus mempertimbangkan terapeutik protein ini juga nanti akan mungkin yang membutuhkan tidak terlalu banyak. Tapi kalau food additive, nutraceutical ini pangan-pangan nutraceutical ini pasti banyak yang membutuhkan sehingga mungkin kecepatan menjual dan yang lain juga akan berbeda. Oke. Ke depan purifikasi ataupun proses pemurnian hasil dari produk-produk itu harus yang pertama adalah dia mampu mempurifikasi dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau bisa konsentrasi dan yang lainnya purifikasinya ini minus dari bahan-bahan yang toksin. Kemudian jangan sampai nanti produk yang dihasilkan itu ternyata dia tidak stabil. Artinya setelah diekstrak kemudian dia menghilang functional properties-nya atau menghilang manfaat-manfaat penggunaannya. Jadi kita harus ini challenge atau tantangan kita untuk menghasilkan beberapa proses purifikasi downstream yang seperti ini. Kemudian untuk modifikasi dan yang lain ini beberapa hal yang seringkali dimodifikasi ya. Ada misalnya kita memodifikasi pH-nya, kita proses itu ya, proses untuk pemurnian ya. Pemurnian memang banyak, contohnya ini. Jadi produk-produk yang tadi kita bicarakan food additive dan yang lain, ini kalau X-albumin, kasein itu kan yang murah tadi ya, yang 1 juta itu. Tapi kalau sudah masuk ke pharmaceutical, monoklonal antibody dan yang lain ini sudah mulai 50 juta tadi ya sampai 500 juta. Diagnostik itu 50 juta sampai 500 juta itu ya. Nah, untuk proses downstream pada prinsipnya itu Anda untuk memudahkan kira-kira ini tahapnya apa saja. Lah ini Anda tinggal ingat-ingat aja RIPP begitu ya. RIPP itu removal, isolation, purification, dan polishing atau poles ya, mempoles. Jadi removal itu kita menghilangkan cemaran-cemaran yang luarnya atau kita menghilangkan misalnya dalam sel maka kita menghilangkan membran selnya untuk mengambil inside selnya. Kemudian kita isolasi, kemudian kita murnikan dan proses selanjutnya adalah kita polishing atau kita poles supaya dia lebih murni. 4 tahapan ini sebenarnya yang kita bicarakan pada proses downstreaming. Ingat ya, proses downstreaming itu adalah proses untuk memanen dan proses memanen itu meliputi tahapan-tahapan ini, removal, isolation, purification, dan polishing. Namun kalau ini kita ini untuk yang tadi keterangannya jika kita removal itu kita tinggal misalnya filtrasi, sentrifugasi dan ini teknik-tekniknya ini seharusnya membutuhkan satu pertemuan gitu ya.
Sehingga kita tidak mungkin membahas keseluruhannya untuk kali ini, sehingga hari ini kita hanya pengenalan saja terkait downstreaming itu prosesnya meliputi apa saja. Setelah ini coba kita bicara hanya purifikasi. Nah, untuk proses apa ini downstreaming ya, ini adalah contoh-contoh operasionalnya atau contoh-contoh aplikasinya. Cell separation atau pemisahan sel itu bisa menggunakan 3 teknik, flokulasi, sentrifugasi, dan filtrasi. Nah, ini satu persatu bisa satu pertemuan, karena ini ada dasar-dasarnya, kemudian ada prinsipnya, dan kita bisa memodifikasi prinsip-prinsip ini jika kita telah mempelajari apa ini basic dari pelaksanaan cell separation. Cell disruption atau pemecahan sel kita ada 2, biasanya dengan menggunakan homogenizer atau hydrolytic enzyme yang fungsinya adalah untuk memecah sel ya. Ada juga homogenizer itu bisa misalnya dengan menggunakan gelombang yang sangat tinggi, biasanya itu kita gunakan untuk memecah sel-sel bakteri. Kemudian classification itu untuk mengambil jadi sentrifugasi dan filtrasi, konsentrasi itu dengan presipitasi, amonium sulfat bisa, aseton bisa, kemudian etanol dingin juga bisa. Ini banyak caranya. Presipitasi sendiri itu pasti harus satu pertemuan, itu harus. Kromatografi ini mungkin bisa kalau dipecah menjadi 4-5 pertemuan. Karena kromatografi ini berdasarkan jenisnya saja, kita ada yang namanya kolom kromatografi dan yang lain itu ya. Kalau kolom kromatografi kita menggunakan biasanya 2 teknik ya, 3 teknik. Yang pertama hidrofobik kromatografi, yang kedua ion exchange kromatografi. Ion exchange kromatografi ini terdiri dari 2, anion exchange kromatografi dan kation exchange kromatografi. Ini konsep prinsipnya juga berbeda. Kemudian gel filtration. Gel filtration ini hanya menyaring berdasarkan ukuran dan bentuk dari suatu produk yang ingin dimurnikan. Ultrafiltrasi, partitioning, distillation, kemudian untuk high resolution ini untuk mempolishing tadi, ya kita menggunakan kromatografi, elektroforesis, dan dialisis misalnya. Kemudian ada juga kalau yang finishing itu intinya kalau ini sudah dapat selesai, kita gunakan beberapa metode. Ini salah satunya juga ada gel kromatro, drying atau pengeringan biasa ya, kristalisasi ataupun yang metode-metode yang lain. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini terkait downstreaming sistem pada produk-produk fermentasi. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.